memahami lembur yaitu jam kerja 48 dalam seminggu. Ya. Di PKB dan peraturan perusahaan diatur soal lembur, namun tidak diatur nominalnya dan prakteknya. Tidak ada dan prakteknya pun tidak ada upah lembur. Pihak manajemen menganggap upah yang diterima pekerja sudah lebih layak. Pertanyaannya, apakah bisa pekerja menuntut upah lembur ketika sudah resign atau sudah pensiun? Nah, karena dia udah tujuannya untuk mengurangi resiko konflik jika penuntut upah lemburnya masih berstatus pekerja. Contoh seperti demosi, mutasi, luar domisili, ataupun karir terlambat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kita akan membahas tentang lembur nih. Ya. Sebagai pertanyaan pertama, sebagai jawaban atas pertanyaan pertama. Nah, lembur itu ya Bapak Ibu, hal paling penting yang harus kita pahami. Aturannya sudah ada di dalam hukum ketenagakerjaan. Dulu di Undang-Undang 13, kemudian dari CK, kemudian Perpu yang akhirnya disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lebih khusus lagi, kita bisa melihat ke dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Di sana ada diatur tentang lembur dan cara perhitungannya, masuk pembayarannya dan sebagainya. Di sana sudah lengkap diatur. Di dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa di PKB dan peraturan perusahaan ada diatur tentang lembur, tapi tidak diatur nominalnya. Nah ini adalah sebuah kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Jadi tentang lembur atau hukum tentang lembur itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di sana memang tidak disebutkan mengenai nggak ada nilainya, itu nggak ada nilainya bahwa lembur 1 jam 1.000 rupiah, 10.000, 100.000, 1 juta, nggak begitu cara perundangan mengatur tentang lembur. Tapi perundangan ketenagakerjaan di Indonesia mengatur tentang lembur adalah memberikan formula atau rumusnya, ya. Jadi rumusnya yang diberikan. Nah, rumusnya ini berlaku untuk semua nominal, semua angka upah, sepanjang karyawan yang bersangkutan masih berhak atas lembur. Jadi tentu tidak ada, dan bahkan apabila di PKB atau peraturan perusahaan ada yang menyebutkan mengenai nominal lembur 1 jam misalkan 100.000 misalkan, justru itu berpotensi terjadi pelanggaran, karena kan upah setiap karyawan berbeda-beda, ya, sehingga bisa saja ada karyawan yang upah lemburnya harusnya 1 jam itu di atas 100.000, atau ada yang di bawah 100.000, atau ada yang pas 100.000. Nah, nggak bisa semua disamaratakan 100.000. Itulah kenapa dalam perundangan tentang lembur diberikan rumusan atau formula, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu di awal. Nah, sehingga di dalam PKB atau peraturan perusahaan atau bahkan perjanjian kerja di perusahaan kita masing-masing diatur atau bahkan tidak diatur sekalipun tentang lembur, ya, maka perhitungannya, formulanya tetap, rumusnya tetap, nominalnya yang tergantung upah masing-masing. Jadi tetap ada, ya, tetap ada. Perhitungan lemburnya tetap ada. Nah, kalau dalam pertanyaan ini sebutkan nih prakteknya memang nggak ada upah lembur, Pak. Ya sudah, berarti kalau ini tidak ada upah lembur ini, tidak ada upahnya, tetapi pekerjaan lemburnya ada, ini jadi masalah. Ya. Tapi tidak ada upah lembur itu artinya pekerjaan lemburnya juga memang nggak ada, ya wajar. Bahwa kalau pekerjaan lemburnya nggak ada, ya nggak ada upah lembur, ya kan? Nah, lembur itu kan tambahan, ya. Nah, tapi kalau tidak ada upah lembur ini, tetapi dalam praktek pekerjaan lemburnya ada dan rutin, maka ini yang jadi masalah. Nah, berikutnya si penanya, teman kita ini berkeinginan untuk menuntut tentang upah lemburnya. Cuma dia enggak, dengan pertimbangan tertentu dia memilih untuk tidak menuntut pada saat dia masih bekerja, menunggu pada saat dia sudah resign atau pensiun atau PHK yang lain, baru dia akan menuntut. Apakah ini bisa? Ya. Secara hukum bisa.
Langsung dijawab secara hukum bisa, ya. Namun kita harus mempertimbangkan banyak hal, ya. Ini saya menjawabnya dari sudut pandang karyawan pribadi, ya. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang yang lain. Secara dari sudut pandang karyawan pribadi, boleh-boleh saja karyawan atau pekerja menuntut upah lemburnya pada saat dia sudah resign atau sudah pensiun. Ada kadaluarsanya apa? Nggak ada. Ya. Sekarang tuh kadaluarsa sudah dihilangkan. Kan dihilangkannya itu sejak zaman Undang-Undang 13, kadaluarsa itu udah nggak ada lagi. Sehingga setiap saat karyawan tetap bisa menuntut. Nah, cuman apabila karyawan memang ingin menuntut upah lembur pada saat sudah terjadi PHK, baik itu resign, pensiun atau PHK yang lain, maka jangan pernah tanda tangan PP dulu, perjanjian bersama atau kesepakatan apapun mengenai PHK-nya. Ini juga yang harus dipertimbangkan oleh karyawan secara pribadi, karena pada saat terjadi PHK biasanya dari HRD, dari perusahaan memberikan sebuah format perjanjian atau kesepakatan tertentu yang dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan istilah perjanjian bersama. Di sana ada mencantumkan tentang nilai kompensasi. Kemudian di bagian paling bawah biasanya ada sebuah klausa yang menyatakan dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka segala hal yang berhubungan dengan PHK atas nama karyawan dinyatakan telah selesai, dan karyawan dan masing-masing pihak tidak akan melakukan tuntutan apapun di kemudian hari. Nah, kalau ini sudah ditandatangani dan PB ini sudah dijalankan prestasinya, dalam hal ini dibayar, kemudian sudah didaftarkan kepada panitera pengadilan hubungan industrial setempat, maka PB ini menjadi mengikat, final dan mengikat, sehingga tuntutan lembur yang tadi disampaikan oleh penanya menjadi gugur nanti. Menjadi gugur, tidak akan diterima oleh pengadilan. Kenapa? Karena sudah ada PB. Dan PB sudah didaftarkan, maka sudah dijalankan prestasi pembayaran. Ya, maka kepada teman-teman secara pribadi, teman-teman karyawan pribadi yang berencana untuk melakukan tuntutan upah lembur pada saat sudah resign, jangan dulu tanda tangan PB-nya. Waktu ada putusan PHK, ya sudah langsung maju. Jadi jangan tanda tangan PB dulu. Ya, itu triknya. Ya, nah itu dari sudut pandang karyawan secara pribadi. Maka pertimbangkan baik-baik, ya. Pertimbangkan baik-baik, karena pada saat karyawan memilih untuk tidak tanda tangan PB, biasanya nanti dari perusahaan akan tanda kutip mempersulit lah dan sebagainya. Terus akhirnya ada mungkin oknum perusahaan yang nggak terima, dia marah, atau bahkan ada beberapa yang melakukan intimidasi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan secara mental bagi si karyawan. Ya. Jadi uang kompensasi PHK itu nggak akan langsung diterima, Jadi akan menunggu sampai kasusnya ini selesai, baru perusahaan akan memberikan pembayarannya. Begitu kurang lebih mengenai sudut pandang karyawan secara pribadi. Nah, sekarang saya ingin menyentuh dari sudut pandang serikat. Ya. Dalam konteks serikat pekerja, maka sebaiknya kasus-kasus seperti ini tidak ditunggu sampai karyawan yang bersangkutan PHK. Ya. Kenapa? Karena memang datanya akan menjadi sangat susah, jadi semakin rumit pengumpulan alat buktinya. Kemudian kasus-kasus seperti ini tidak akan, kalau ditunggu sampai dia pensiun, sampai sekarang pensiun atau PHK atau resign, maka dampaknya terhadap karyawan yang lain tidak akan terlihat. Dampak terhadap perubahan kondisi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan itu untuk menjadi lebih baik tidak akan terjadi, karena kasusnya selalu individu. Jadi satu selesai, nunggu dia pensiun baru nuntut, gitu. Nah, itu nggak akan terjadi perubahan di perusahaannya untuk menuju kebaikan, nggak akan pernah terjadi. Dan ini bertentangan dengan filosofi atau niat-niatnya, tujuannya serikat. Kan dia pengen memperbaiki. Ya, maka
sebagai serikat, kalau saya menyarankan melihat kondisi seperti ini terjadi di perusahaan, serikat harus langsung turun tangan, Responsif. harus respon, harus langsung meresponnya dengan aktif. Jadi langsung mungkin dilakukan dulu diskusi secara informal, baik-baik kekeluargaan dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh HRD. Kenapa nih Pak, kok nggak ada lembur, kok nggak dikasih upah lembur? Oh, karena perusahaan lagi nggak punya duit. Ya, kalau perusahaan nggak punya duit ya berarti nggak usah ngasih pekerjaan lembur, karena kewajiban. Upah lembur itu tidak bisa dinegosiasikan, dihubungkan dengan kemampuan bayar perusahaan. Maka ya harus dibicarakan, dicari solusinya. Siapa tahu ada solusi yang bisa diambil. Misalkan, si HRD-nya atau perusahaan bilang, pimpinan perusahaan bilang perusahaan sedang nggak punya duit. Tapi kita melihat ternyata manajemen baru beli aset-aset baru nih, aset-aset yang seharusnya nggak perlu kita beli. Misalkan beli gedung baru untuk dibikin restoran, dibikin tempat rekreasi, beli lapangan golf baru, misalkan, beli kapal pesiar, beli mobil baru untuk para direksinya. Nah, itu sesuatu yang bisa disebut sebagai pemborosan. Upah lemburnya karyawan yang normatif saja tidak dibayar, tetapi malah perusahaan melakukan belanja-belanja yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, nah itu bisa dibicarakan. Apabila pembicaraan atau diskusi itu memang tidak mencapai kesepakatannya, artinya tidak membuat perusahaan berubah menjadi lebih baik, maka serikat baru melaksanakan masuk ke langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi perselisihkan kasus ini, ya nggak apa-apa, serikat yang ambil alih. Jadi bukan si karyawan pribadi, serikatlah yang ambil alih. Jadi memprotes tentang kebijakan atau peraturan lembur yang pekerjaannya ada tetapi upahnya tidak ada. Nah, itu yang diprotes, dan itu tidak akan mengganggu karyawan secara pribadi kan. Serikat yang harus berani pasang badan, berdiri, menuntut haknya karyawan. Situlah kenapa serikat didirikan. Jadi justru serikatnya harus bergerak dalam kondisi seperti ini ya. Kalau ini memang sudah masif nih. Tapi kalau saya ngelihat pertanyaannya memang sudah masif, memang sudah terjadi seperti ini. Bahkan seingat saya pertanyaan ini Pak Abi, waktu KIR 29 yang kemarin muncul. Iya. Dan di sana luput kita bahas. Kita nggak sempat bahas nih. Cuman bahkan di sana diceritain katanya perusahaannya BUMN. Ya. Coba lihat kita di atas ya. 292 kalau. Nah nih, ya. Dan perusahaannya BUMN. Kemudian bahkan di sini lebih jelas lagi disebutkan dari dulu. Sebelum saya masuk di perusahaan memang tidak ada upah lembur. Saya tanya ke atasan langsung, katanya nggak ada upah lembur karena manajemen belum ada solusi masalah upah lembur. Terus karyawan disuruh bersabar dan memaklumi, katanya gitu. Mantap. Nggak kebalik nih, kok karyawan disuruh sabar gitu kan. Kemudian saya dia menang nih, si karyawan konsultasi ke serikat pekerja, tetapi jawabannya serikat pekerja adalah kalau kamu maksa kasus ini diangkat, resiko karirmu, katanya gitu. Wah, ini nggak benar. Ini contoh serikat yang nggak benar berada di perusahaan yang nggak benar juga. Terus isinya perusahaan atasannya nggak benar juga. Nah, ini yang salah kaprah deh kayak gitu. Kalau serikat pekerja ada yang seperti ini, maka saya menyarankan pada karyawan untuk bikin lagi serikat pekerja yang lain. Keluar dari serikat pekerja yang itu, pindah serikat pekerja yang baru, yang lebih independen, yang mandiri. Kalau serikat pekerja berani menyatakan seperti ini, kalau kamu memaksa mengangkat kasus ini, maka resiko pada karirmu. Kalau pernyataan itu muncul dari oknum serikat pekerja, berarti serikat pekerja itu tidak mandiri. Saya bisa langsung bilang begitu. Karena berarti serikat pekerja itu sudah memilih pihak. Ya. Artinya dia sudah membela ke salah satu pihak. Jadi bukan aturan yang dia tegakkan, tapi dia menjadi centeng atau menjadi tukang pukulnya perusahaan yang nakal. Ya. Nah, ini yang nggak benar. Nah, ini sedihnya di pertanyaan ini ditulis nih, saya bekerja di BUMN. Mudah-mudahan BUMN bukan BUMN di Indonesia ya.
BUMN-nya di negara Senegal gitu. Senegal. Senegalia apa namanya gitu kan. Di Wakanda sana nih kayaknya BUMN Wakanda ini. Ini bukan BUMN Indonesia pasti ya kan. Kalau BUMN Indonesia itu Hebat. nggak lembur aja dikasih duit. Gitu. Baik, jadi begitu ya Bapak Ibu. Terutama sorotan saya ini kepada teman-teman serikat pekerja, kalau ada yang hadir di sini tolong sampaikan kepada serikat pekerja yang lain, termasuk juga kepada serikat pekerja yang ada di BUMN Wakanda ini. Ya, begitu Pak Habib.